Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Kaum muslimin dan muslimah jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita kembali diberi kekuatan oleh Allah untuk bersama-sama berusaha mengkaji ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap agar amal soleh yang kita kerjakan ini benar-benar menjadi amal soleh yang ikhlas sehingga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula kita berharap agar usaha kita untuk mempelajari ayat dan hadis membuahkan ilmu yang bermanfaat yang dapat kita amalkan, yang dapat kita ajarkan kepada keluarga tercinta kita, sanak saudara kita dan umat Islam pada umumnya. Merupakan karunia yang sangat besar yang diberikan oleh Allah kepada kita semuanya di situasi dan kondisi seperti saat ini, di mana tidak sedikit di antara kaum muslimin dan muslimah yang mendapatkan cobaan dan musibah yang berat, baik cobaan berupa berkurangnya harta ataupun bahkan kehilangan orang-orang tercinta, ataupun cobaan berupa sakit yang menimpa, dan masih banyak lagi cobaan-cobaan yang dialami oleh saudara-saudara kita muslim maupun muslimah di waktu-waktu seperti saat ini. Namun alhamdulillah kita masih diberi kesehatan oleh Allah, diberi kelapangan, diberi kekuatan untuk bersama-sama melaksanakan ibadah demi ibadah, ketaatan demi ketaatan kepada Allah. Maka tentunya karunia yang sangat besar ini harus kita syukuri dengan lisan kita, dengan memperbanyak memuji Allah, mengucapkan alhamdulillah, mengucapkan tasbih subhanallah, dan memuji nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula bersyukur dengan hati kita, dengan senantiasa meyakini bahwa semua nikmat dan karunia yang kita dapatkan semata-mata adalah pemberian dari Allah, sehingga sebagaimana Allah mampu memberinya kepada kita, Allah pun suatu saat jika berkehendak mampu untuk mengambilnya dari kita semua. Kemudian kita bersyukur dengan anggota tubuh kita, dengan menyibukkan diri kita dengan melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Naam. Kita melanjutkan pembahasan tentang hadis seputar adab dan akhlak yang pada pertemuan yang lalu walhamdulillah kita telah menyelesaikan pembacaan Kutaib atau buku kecil yang berjudul Al-Muntakhab min al-Mukhtar min Ahadithil Adabi wal Akhlaq,
yang pada buku tersebut telah kita baca beberapa hadis berkaitan dengan adab dan akhlak. Maka pada kesempatan kali ini dan pada kesempatan-kesempatan mendatang insya Allah kita masih akan terus membaca hadis-hadis seputar adab dan akhlak, dan akan kita baca hadis-hadis yang disebutkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih beliau, terkhusus yang beliau sebutkan dalam Kitabul Adab. Nah, dan pada kesempatan kali ini pembahasan kita berkaitan dengan menyambung silaturahim. Kita akan membaca hadis-hadis yang disebutkan oleh Imam Bukhari dan kita ambil kesimpulan secara umum yang berkaitan dengan menyambung silaturahim. Nah, dalam bab ini beliau menyebutkan beberapa hadis baik yang berkaitan dengan penjelasan keistimewaan menyambung silaturahim, berkaitan dengan perintah-perintah untuk menyambung silaturahim, begitu pula sebaliknya hadis-hadis yang berkaitan dengan ancaman-ancaman bagi mereka yang memutuskan tali silaturahim. Sebelum kita baca hadis-hadis tersebut, maka harus kita pahami bersama definisi rahim. Rahim yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kita sambung, untuk kita jaga hubungan tersebut. Maksudnya adalah, definisinya adalah disampaikan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, yutlaqu 'alal aqarib. Yang disebut dengan rahim adalah semua kerabat. Wahum man bainahu wa bainal akhar nasabun, yaitu orang-orang yang memiliki hubungan nasab, memiliki hubungan darah dengan kita. Sawa'un kana yarithuhu amla, baik orang itu ahli waris ataupun tidak ahli waris. Sawa'un kana dza mahramin amla, baik orang itu mahram kita ataupun bukan mahram kita. Itu definisi pertama yang beliau sampaikan. Kemudian beliau mengatakan ada definisi kedua. Artinya ada sebagian ulama yang mendefinisikan rahim adalah humul maharimu faqat. Yang disebut dengan rahim, kerabat yang harus kita sambung hubungan baik dengan mereka itu khusus bagi orang-orang yang merupakan mahram bagi kita. Artinya seandainya orang tersebut berjenis kelamin yang berbeda dengan kita, misalnya kita berjenis kelamin laki-laki, kemudian ada kerabat yang berjenis kelamin perempuan dan dia adalah mahram, artinya tidak boleh kita nikahi, maka dialah yang disebut dengan rahim. Dialah yang memiliki hubungan rahim yang harus kita jaga. Adapun yang tidak mahram dengan kita, kerabat-kerabat yang berbeda jenis kelamin dengan kita dan dia bukan mahram, maka dia tidak termasuk orang-orang yang memiliki hubungan rahim yang harus kita jaga. Seperti misalnya sepupu kita, anak paman ataupun bibi kita, sepupu yang beda jenis kelamin dengan kita, maka tentunya sudah tidak menjadi mahram bagi kita. Menurut pendapat yang kedua, sepupu berarti tidak termasuk orang-orang yang memiliki hubungan rahim dengan kita sehingga tidak berkewajiban kita semuanya untuk menjaga hubungan baik dengan mereka. Nah, sehingga dengan demikian kita memahami bahwa para ulama berselisih pendapat dalam mendefinisikan rahim. Pendapat yang pertama tadi mengatakan semua kerabat, baik dia sebagai mahram kita ataupun tidak, itu termasuk orang-orang yang memiliki hubungan rahim yang harus kita jaga dengan baik hubungan tersebut. Baik dia termasuk orang yang menjadi ahli waris kita ataupun tidak. Maka dia selama memiliki hubungan nasab dengan kita, maka dia tetap memiliki hak untuk kita jaga hubungan baik dengan dia. Misalnya orang-orang yang tidak termasuk ahli waris,
Kalau hubungan ke atas kakek dari ibu, kakek dari jalur ibu itu jika dikaji dari ilmu warisan, beliau tidak menjadi ahli waris kita, tidak memiliki hak waris kepada kita. Berbeda dengan kakek dari jalur bapak. Yang kita bahas adalah kakek dari jalur ibu, karena beliau tidak termasuk ahli waris, maka menurut pendapat yang pertama ketika mendefinisikan rahim, beliau walaupun bukan ahli waris tetap disebut sebagai rahim, artinya orang-orang yang memiliki hubungan kerabat dengan kita sehingga harus kita jaga hubungan baik dengan beliau. Adapun contohnya orang-orang yang tidak menjadi ahli waris kita, hubungan ke bawah, misalnya cucu dari anak perempuan. Artinya jika kita memiliki 2 anak, 1 laki-laki dan 1 perempuan, semua cucu yang dilahirkan oleh anak laki-laki kita semuanya ahli waris. Adapun cucu yang dilahirkan oleh anak perempuan kita, maka semuanya tidak menjadi ahli waris. Meskipun tidak menjadi ahli waris, maka menurut pendapat yang pertama, mereka semuanya tetap memiliki hubungan rahim dengan kita, harus kita jaga hubungan dengan baik. Nah, dari 2 pendapat tersebut yang membedakan, yang pertama mengatakan walaupun bukan mahram tetap menjadi orang yang memiliki hubungan rahim dengan kita, dan pendapat kedua mengatakan jika bukan mahram maka tidak termasuk orang yang memiliki hubungan rahim dengan kita. Yang dirajihkan oleh Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari adalah pendapat yang pertama. Begitu pula yang dirajihkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam syarah Sahih Muslim beliau. Sehingga dengan demikian kaum muslim dan muslimah yang dirahmati oleh Allah, ini poin pertama yang harus kita pahami bersama, bahwa ketika kita sekarang akan membaca hadis-hadis yang memerintahkan kita untuk menyambung tali silaturahim, maka kita harus memahami poin ini terlebih dahulu. Yang disebut dengan rahim adalah semua orang, semua pihak yang memiliki hubungan nasab dengan kita, baik nasab itu ke atas maupun ke bawah ataupun ke samping, seperti saudara misalnya ataupun paman. Selama beliau-beliau semuanya memiliki hubungan rahim, memiliki hubungan nasab dengan kita, hubungan darah dengan kita, maka mereka semuanya termasuk orang-orang yang disebut dengan rahim, artinya memiliki hubungan rahim dengan kita yang harus kita pelihara dengan baik hubungan tersebut. Baik beliau itu mahram ataupun bukan, baik beliau itu ahli waris ataupun bukan. Sehingga dari sini pula kita bisa memahami bahwa kita akan disebut menyambung tali silaturahim jika memang orang yang kita berinteraksi dengan baik dengan mereka itu adalah orang-orang yang memiliki hubungan darah dengan kita. Adapun jika hanya sebatas teman, sebatas tetangga, sebatas teman kerja dan seterusnya, jika kita berbuat baik kepada mereka, maka itu tentunya juga merupakan amal soleh. Kita berbuat baik kepada sesama muslim dan muslimah termasuk amal soleh insya Allah. Namun maksud saya adalah itu tidak termasuk dalam pembahasan ini. Itu tidak disebut kita sedang menyambung tali silaturahim. Nah, maka ketika kita ingin main, berkunjung ke rumah teman, dan teman itu memang tidak memiliki hubungan nasab dengan kita, maka kunjungan seperti itu tidak disebut dengan bersilaturahim. Biasa kita mendengar istilah seperti itu ketika ada saudara, ada teman ingin pergi dan kita tanya mau kemana? Mau ke rumahnya si fulan. Atau dia menjawab mau silaturahim ke rumahnya si fulan. Padahal si fulan tidak memiliki hubungan kerabat dengan dia. Maka istilah seperti ini jika dilihat dari kacamata syar'i merupakan istilah yang tidak tepat. Kita hanya disebut menyambung tali silaturahim jika memang orang tersebut adalah orang yang memiliki hubungan darah dengan kita. Jika tidak, maka tidak disebut kegiatan itu sebagai kegiatan menyambung silaturahim. Maka hanya disebut berkunjung ke rumah teman, berziarah ke rumah teman, main ke rumah teman. Dan bukan berarti itu bukan amal soleh. Itu insya Allah tetap menjadi amal soleh. Yang kami maksud adalah agar tidak tercampur istilah di
kalangan kaum muslimin dan bisa dibedakan mana yang disebut dengan silaturahim dan mana yang tidak bisa disebut dengan silaturahim. Nah, tayyib. Hadis yang pertama yang disebutkan oleh Imam Bukhari dalam sahih beliau yaitu hadis dari sahabat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an. Beliau mengatakan anna rajulan qal, ada seseorang yang berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, akhbirni bi'amalin yudkhilunil jannah." Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajarilah saya dengan amal-amal yang bisa membuat saya masuk ke dalam surga. Ajari saya, beritahu kepada saya amal apa saja yang akan membuat saya masuk ke dalam surga. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ta'budullaha la tusyriku bihi syai'a." Yaitu beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan apapun. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua kata beliau, "Wa tuqimus shalah," dan melaksanakan salat. Yang ketiga kata beliau, "Wa tu'tiz zakah," dan menunaikan zakat. Dan yang keempat, "Wa tasilur rahim," dan menyambung silaturrahim. Nah, hadis riwayat Imam Bukhari pada nomor 5983. Nah, dalam hadis tersebut Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa 4 amal ini yaitu beribadah kepada Allah saja dan menjauhi segala bentuk kesyirikan. Itu amal yang paling mulia, bahkan itu menjadi inti syariat semua nabi dan rasul. Sekian ribu nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, kesemuanya mengajarkan kepada umatnya untuk beribadah kepada Allah saja dan menjauhi perbuatan syirik apapun bentuknya perbuatan syirik tersebut. Itu menjadi syariat utama semua nabi dan rasul. Itu amalan pertama yang dijelaskan oleh beliau akan menjadi sebab seorang muslim dan muslimah masuk ke dalam surga Allah. Kemudian beliau menyebutkan setelah itu melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Dan yang keempat kata beliau menyambung silaturahim. Hadis ini menunjukkan betapa begitu luar biasa keistimewaan ibadah dan amal soleh satu ini, yaitu kita menyambung silaturahim. Beliau menjelaskan bahwa amal itu termasuk amal yang akan membuat seorang hamba muslim dan muslimah masuk ke dalam surga Allah. Maka ini bisa kita jadikan amal soleh andalan kita. Selalu kami tekankan dalam beberapa pertemuan-pertemuan yang telah lalu bahwa amal-amal soleh yang telah jelas disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi kunci masuk surga, maka harus kita betul-betul bersemangat mengerjakannya. Walaupun pada umumnya semua amal soleh mengantarkan pelakunya menuju ke dalam surga. Yang kami maksud adalah, namun jika ada amal-amal soleh yang sudah secara tekstual Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan itu merupakan kunci menuju surga, maka kita harus betul-betul bersungguh-sungguh melaksanakan amal soleh tersebut. Di sini beliau mengatakan di antara yang membuat seseorang masuk ke dalam surga adalah menyambung silaturahim. Menyambung silaturahim tentunya tidak harus dengan selalu bertemu, bertatap muka. Tidak harus dilakukan dengan selalu berkunjung ke kediamannya. Tidak harus dilakukan di acara-acara besar arisan keluarga misalnya begitu. Tidak harus demikian. Disebutkan oleh para ulama di antaranya Al-Imam An-Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim beliau, intinya menyambung silaturahim itu adalah kita berusaha melakukan kebaikan kepada kerabat-kerabat kita dengan cara apapun itu. Dan meninggalkan perbuatan-perbuatan yang menyakiti dan merugikan kerabat-kerabat kita dengan cara apapun itu. Artinya bisa dilakukan dengan apa saja. Kita berbuat baik kepada kerabat-kerabat kita. Bisa dengan cara bertemu, walhamdulillah. Ketika bertemu kita berbagi. Ada sedikit harta kita berbagi ketika sedang bertemu tersebut. Kita bercerita dengan cerita yang membuat saudara kita itu merasa senang. Kita mengajak dan mengajarkan dia kepada kebaikan-kebaikan sehingga hilang kejahilan pada dia. Itu juga termasuk nanti kita menyambung silaturahim. Namun jika tidak memungkinkan untuk bertemu, maka walhamdulillah pada masa sekarang
begitu banyak alat dan media yang bisa kita gunakan untuk berkomunikasi dengan kerabat-kerabat kita, dengan telepon, dengan mengirim pesan singkat, dengan media apapun itu, bahkan sekarang dengan biaya yang murah atau bahkan gratis bisa kita lakukan semua itu. Maka memang harus kita bersungguh-sungguh melakukan hal itu, memang harus ditekankan pada diri kita bahwa kita ingin bersungguh-sungguh dalam menyambung silaturahim. Yang saya maksud adalah kegiatan seperti ini, amal soleh seperti ini, jika tidak kita programkan pada diri kita, maka biasanya kita akan lupa. Lupa karena begitu banyak kesibukan kita. Kesibukan mencari nafkah bagi laki-laki, kesibukan mengurus rumah tangga bagi ibu-ibu, kesibukan untuk menyekolahkan anak, mengajari anak, kesibukan untuk menjaga kesehatan keluarga, seterusnya. Begitu banyak kesibukan dan kewajiban kita masing-masing. Maka dengan begitu banyaknya kesibukan akan sangat berpotensi untuk membuat kita lupa dari bersilaturahim. Oleh karena itu memang harus kita tekankan, harus diprogramkan bahwa bagaimanapun sibuknya sebisa mungkin kita tekankan dan atau bahkan dibikin jadwal. Harus menghubungi orang tua misalnya, harus menghubungi saudara-saudara ini dan itu pada hari ini, misalnya di hari libur, misalnya diprogramkan. Namun tentunya tidak harus dengan jadwal seperti itu. Yang kami maksud adalah harus ditekankan pada diri kita, jangan sampai kita lupa untuk menyambung silaturahim dikarenakan begitu banyaknya kesibukan kita masing-masing. Kenapa demikian? Tadi Rasulullah SAW menjelaskan itu merupakan salah satu kunci surga Allah. Nah, kemudian di hadis yang berikutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, beliau mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sarrahu an yubsata lahu fi rizqih, siapa yang senang untuk dilapangkan baginya rezekinya, wa an yunsa'alahu fi atharih, dan senang untuk ditunda kematiannya, maksudnya dipanjangkan umurnya, falyasil rahimah, hendaklah dia menyambung silaturahim, hendaklah dia menyambung rahimnya. Dalam riwayat lain dengan redaksi hadis yang mirip dengan itu diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu an. Sehingga dari hadis tersebut dapat kita simpulkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan di antara fadilah, di antara keistimewaan, di antara manfaat yang akan kita dapatkan dengan menyambung silaturahim adalah yaitu dilapangkan rezekinya. Dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Wallahu a'lam. Allah yang Maha tahu bagaimana Allah melapangkan rezeki kita semuanya jika kita menyambung silaturahim. Caranya, hakikatnya seperti apa, Allah yang lebih tahu. Namun secara real, secara nyata kita sendiri bisa melihat bahwa orang-orang yang menyambung silaturahim, maka orang seperti ini akan disayangi oleh orang-orang, oleh saudara-saudaranya, sehingga saudara-saudaranya akan dengan mudah dan dengan senang hati membantu dia untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Bukankah demikian? Kita banyak melihat orang yang gemar menyambung silaturahim, gemar senang bergaul dengan saudara yang ini, dengan saudara yang itu, semuanya disambung silaturahimnya, tidak pilih-pilih. Akhirnya semua saudara merasa senang dengan orang tersebut, sehingga ketika orang tersebut mengalami kesulitan atau bahkan dalam keadaan sedang tidak sulit pun akan mendapatkan bantuan-bantuan. Diberi harta, diberi makanan, diberi apapun itu. Bukankah sering kita menyaksikan bahkan mengalaminya sendiri? Ketika kita silaturahim, tiba-tiba dikasih pakaian sama saudara kita, tiba-tiba dikasih uang sama saudara kita. Ketika kita silaturahim, tiba-tiba dikasih makanan sama saudara kita, dan seterusnya. Itu realnya. Namun sekali lagi pada hakikatnya bagaimana cara Allah melapangkan rezeki kita dengan silaturahim, maka Allah yang lebih tahu. Namun kita harus dan wajib meyakini hal tersebut, bahwa dengan menyambung silaturahim, Rasulullah SAW menjanjikan untuk dilapangkan rezeki kita semuanya. Nah, kemudian yang kedua yang beliau sebutkan dalam hadis ini, yaitu orang yang menyambung silaturahim akan yunsa
lahu fi atharih, ditunda kematiannya, maksudnya diberi umur yang panjang. Naam. Dalam hadis yang lainnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad, disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari di sini, beliau menukilkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Silaturrahim, menyambung silaturahim, wa husnul jiwar, dan berbuat baik kepada tetangga, wa husnul khuluq, dan berakhlak mulia, yu'ammiranid diyar, membuat negeri menjadi makmur, wa yazidani fil a'mar, dan menambah panjangnya umur." Naam, hadis riwayat Imam Ahmad. Dalam hadis ini memiliki makna yang senada dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari tadi, bahwa menyambung rahim, menjaga hubungan baik dengan kerabat-kerabat kita, manfaatnya disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menambah rezeki dan memperpanjang usia kita. Naam. Lalu pertanyaannya adalah, bagaimana mungkin akan ditambah umur kita, dilapangkan rezeki kita ketika kita menyambung silaturahim? Bukankah dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan bahwa segala sesuatu telah ditakdirkan oleh Allah. Rezeki kita, berapa rezeki kita atau berapa rezeki yang akan kita terima dari awal kita hidup sampai akhir meninggal dunia, bahkan nanti ke surga atau ke neraka, semuanya bukankah itu telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya iya. Jika demikian, bagaimana mungkin rezeki kita akan ditambah oleh Allah jika kita bersilaturahim? Begitu pula dengan ajal kita, dengan umur kita. Bukankah telah disebutkan dalam hadis yang disebutkan oleh Imam Nawawi pula dalam Arba'in Nawawiyah, bahwa ketika kita berada di kandungan ibu kita, kemudian melewati 40 hari yang ketiga, maka dikirimlah malaikat yang menuliskan bagi kita semua takdir kita. Rezeki, bahkan termasuk ajal, sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah demikian? Jawabannya iya. Jika demikian, bagaimana mungkin atau bagaimana cara kita menyingkronkan hadis-hadis tersebut atau dalil-dalil tersebut dengan keterangan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadis ini? Dan bagaimana menyingkronkan hadis ini dengan firman Allah misalnya, yang Allah firmankan dalam surat Al-A'raf ayat 34, "Walikulli ummatin ajal." Semua umat, semua kaum itu memiliki ajal, artinya memiliki jangka waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Maka jika telah datang ajal mereka, telah datang waktu yang ditentukan oleh Allah, maka mereka tidak akan bisa menundanya, tidak pula bisa mempercepatnya walaupun hanya sejenak. Surat Al-A'raf ayat 34. Maka Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala menjelaskan dalam Fathul Bari, bagaimana kita menyingkronkan dalil-dalil tersebut. Wal jam'u bainahuma min wajhain, kata beliau, ada dua cara kita menyelaraskan dalil-dalil tersebut. Cara yang pertama, kata beliau, ada dua makna, ada dua makna yang bisa menyelaraskan, menyingkronkan antara dalil-dalil tersebut yang mengatakan katanya ajal dan rezeki sudah ditentukan, dan keterangan dalam hadis ini atau yang senada dengan ini bahwa dengan menyambung silaturahim akan ditambahkan umur dan dilapangkan rezekinya. Yang pertama, kata beliau, ahaduhuma anna hadhihi ziyadata kinayatun 'anil barakati fil umri bisababi taufiqi ila ta'ah. Bahwa yang disebut dengan ziyadah, bahwa yang dimaksud dengan penambahan umur, dipanjangkan umurnya dalam hadis ini, maksudnya adalah kinayah, maksudnya adalah kiasan tentang keberkahan umur seseorang, di mana dia diberi taufik untuk memperbanyak amal-amal soleh. Fayabqa ba'dahu adz-dzikrul jamil faka'annahu lam yamut. Ay wa hasiluhu anna silatar rahim takunu sababan litaufiqi lit-ta'ah. Fayabqa ba'dahu adz-dzikrul jamil faka'annahu lam yamut. Ringkasnya beliau mengatakan bahwa yang dimaksud
dalam hadis ini seorang yang menyambung silaturahim akan dipanjangkan umurnya? Intinya kata beliau, yaitu maksudnya adalah diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala agar orang tersebut meskipun usianya tetap sama, misalnya sesuai jatahnya 60 tahun ya tetap 60 tahun, namun usianya lebih berkah. Kenapa demikian? Karena dia diberi taufik untuk memanfaatkan usia yang 60 tahun itu dengan memperbanyak amal-amal soleh dan menjauhi hal-hal yang sia-sia, terlebih menjauhi perbuatan-perbuatan maksiat. Sehingga meskipun usianya tidak bertambah, namun kebaikan-kebaikan yang dia peroleh itu lebih banyak dibandingkan dengan orang lain yang sama-sama memiliki jatah usia 60 tahun misalnya, namun tidak bisa memanfaatkan waktunya dengan baik. Nah, itu makna pertama yang dijelaskan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar. Kemudian yang kedua kata beliau as-sani, makna kedua atau cara kedua menyingkronkan dalil-dalil tersebut. Anna ziyadata ala haqiqatiha, bahwa penambahan usia dan penambahan rezeki yang disebutkan dalam hadis ini adalah secara hakikat, artinya benar-benar ditambah. Usianya yang tadinya 60 tahun misalnya menjadi 100 tahun. Rezekinya yang tadinya misalnya sekian miliar selama dia hidup menjadi bertambah berkali lipat. Naam, dari yang tadinya hanya sekian saja. Naam. Wadzalika binisbati ila ilmil malak al-muwakkal bil umur. Namun yang dimaksud dengan tambahan ini adalah yang berkaitan dengan catatannya malaikat. Wa ammal awwal alladhi dallat alaihi al-ayah fa binisbati ila ilmillahi azza wajal. Adapun takdir yang tidak berubah-ubah itu adalah yang berkaitan dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya demikian. Maksudnya bahwa kita mengetahui bersama bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu. Semua yang akan terjadi, semua yang sudah terjadi, semua yang akan terjadi, bagaimana terjadinya, kapan terjadinya, di mana terjadinya, semuanya Allah sudah mengetahuinya karena semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana memahami hadis ini bahwa ditambah umurnya? Kata Al-Hafidh Ibnu Hajar, maksudnya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah mengetahui bahwa si A ini jika dia menyambung silaturahim usianya misalnya 100 tahun. Jika tidak menyambung silaturahim usianya 60 tahun. Dan Allah sudah Maha tahu mana yang akan dilakukan oleh si A ini. Apakah dia menyambung silaturahim sehingga usianya menjadi 100 tahun ataukah tidak sehingga usianya hanya 60 tahun saja. Allah sudah tahu mana yang akan dilakukan oleh hamba ini karena semuanya ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun yang dimaksud penambahan di sini adalah berkaitan dengan catatannya malaikat itu. Karena yang dicatat oleh malaikat adalah jika menyambung silaturahim usianya 100 tahun. Jika tidak menyambung silaturahim maka usianya 60 tahun. Dan malaikat tidak tahu mana yang akan dilakukan oleh hamba tersebut. Nah, itu makna kedua menyingkronkan dalil-dalil tersebut. Nah, dan yang rajih dijelaskan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari di sini adalah pendapat yang pertama atau cara yang pertama. Hal yang senada disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam Syarah Sahih Muslim. Intinya berarti demikian. Bagaimana memahami dalil-dalil tersebut? Dalil-dalil yang menunjukkan bahwa usia dan rezeki seseorang sudah ditentukan dan ditakdirkan oleh Allah dengan hadis yang seperti ini yang mengatakan silaturahim menambah rezeki, memperpanjang umur, maka makna yang rajih, makna yang benar yang dirajihkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar dan Al-Imam An-Nawawi adalah makna yang pertama tadi, yaitu bahwa seorang hamba yang menyambung silaturahim, menjaga hubungan baik dengan kerabat-kerabatnya, maka dia akan ditambah umurnya. Maksudnya diberi taufik untuk mendapatkan keberkahan dalam usianya itu. Usianya misalnya diberi jatah 60 tahun, maka tetap 60 tahun tidak bertambah. Namun 60 tahun ini penuh dengan keberkahan, penuh dengan manfaat, di mana dia bisa memanfaatkannya untuk memperbanyak amal-amal soleh. Sehingga nantinya
pahala dan kebaikan yang dia kumpulkan itu lebih banyak dibandingkan dengan orang lain yang memiliki jatah usia yang sama namun tidak memanfaatkannya dengan baik. Nah, wallahu a'lamu bissawab. Taib. Hadis yang selanjutnya disebutkan oleh Imam Bukhari berkaitan dengan keistimewaan menyambung rahim, menyambung silaturahim, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Innallaha khalaqal khalq. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan semua makhluknya. Hatta idza faragha min khalqihi. Kemudian ketika Allah telah selesai dari penciptaan seluruh makhluk, qalatir rahim. Rahim berkata kepada Allah, hadza maqamul a'idzi bika minal qati'ah. Inilah tempat yang kamu sediakan untuk orang-orang yang berlindung kepadamu dari perbuatan memutuskan silaturahim. Qala na'am. Allah Subhanahu wa taala menjawab, iya. Ama tardain, apakah kamu suka, apakah kamu ridha, wahai rahim, an asila man wasalaki, aku akan menyambung hubungan dengan orang-orang yang menyambungmu, wa aqta'a man qata'aki, dan aku memutus hubungan dengan orang-orang yang memutusmu. Qalat bala ya Rabb. Maka rahim menjawab, iya, ya Allah. Qala fahuwa laki. Naam, jika demikian maka aku akan berlaku demikian, berbuat demikian. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, faqra'u in syi'tum. Bacalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Muhammad ayat 22. Allah berfirman dalam surat Muhammad ayat 22, fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ard wa tuqatti'u arhamakum. Apakah jika kiranya kalian berkuasa di muka bumi, an tufsidu fil ard, kemudian setelah berkuasa itu kalian berbuat kerusakan di muka bumi, wa tuqatti'u arhamakum, dan kalian memutus hubungan-hubungan rahim kalian, memutus silaturahim kalian. Allah berfirman dalam ayat selanjutnya, ulaikal ladzina la'anahumullah. Mereka itulah orang-orang yang dilaknat oleh Allah. Orang-orang yang ketika memiliki kekuasaan di muka bumi mereka berbuat kerusakan dan memutuskan rahimnya. Kata Allah dalam ayat selanjutnya, ulaikal ladzina la'anahumullah. Mereka itu adalah orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, fa asammahum. Kemudian Allah membuat mereka itu menjadi tuli, tidak bisa mendengar, wa a'ma absaruhum, dan Allah membutakan penglihatan-penglihatan mereka. Nah, dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dan menceritakan bahwa di antara hal yang terjadi setelah Allah Subhanahu wa taala selesai menciptakan seluruh makhluknya adalah pembicaraan antara Allah dengan rahim. Walaupun para ulama berselisih pendapat dengan pendapat yang sangat banyak, apakah ini memang dialog yang hakiki, artinya rahim yang berbicara langsung kepada Allah, ataukah ada malaikat yang berbicara atas nama rahim, atau bagaimana, itu pembahasannya cukup panjang. Intinya bahwa dalam hadis ini ada penekanan, perintah bagi kita semuanya untuk menjaga hubungan baik dengan kerabat kita. Perintah yang begitu ditekankan oleh Rasulullah SAW kepada kita semuanya untuk menjaga hubungan kita, menjaga silaturahim kita. Kenapa demikian? Karena ternyata dalam hadis ini Rasulullah SAW mengabarkan dengan membacakan ayat tadi bahwa orang-orang yang melakukan kerusakan di muka bumi dan memutus hubungan rahimnya mendapatkan ancaman Allah. Dalam tadi surat Muhammad ayat 23, la'anahumullah. Mereka adalah orang-orang yang dilaknat oleh Allah. Wal'iyadzubillah. Ini menunjukkan bahwa memutus silaturahim itu termasuk dosa besar. Memutus silaturahim itu bukan hanya dosa biasa. Itu termasuk dosa besar. Kenapa termasuk dosa besar? Karena mendapatkan ancaman laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan-pertemuan yang lalu telah kita sampaikan bagaimana kita mengenali dosa besar di antara sekian banyak dosa, di antara kriteria dosa
Yang disebut dengan dosa besar adalah dosa-dosa yang mendapatkan laknat dari Allah maupun laknat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam ayat tersebut dengan jelas Allah mengatakan bahwa orang-orang yang memutus silaturahim dilaknat oleh Allah. Berarti memutus silaturahim itu bukan hal yang biasa, bukan perkara yang sepele, itu perbuatan dosa besar. Waliyadzubillah. Oleh karenanya tidak boleh bagi kita menganggap remeh. Tidak boleh misalnya ada masalah dengan saudara kita, dan itu sering terjadi. Sering terjadi di tengah-tengah kaum muslimin, cekcok, perselisihan antara sesama saudara, akhirnya membuat keduanya tidak pernah lagi berhubungan, tidak pernah berkomunikasi. Bahkan jika berpapasan pun saling memalingkan wajahnya satu dengan yang lainnya. Bahkan di belakang saling menjelek-jelekkan nama saudaranya, menjatuhkan harkat dan martabat saudaranya, begitu membenci saudaranya. Maka kita semuanya harus bertakwa kepada Allah. Kita harus takut akan ancaman-ancaman Allah yang seperti ini. Memutus silaturahim, perbuatan yang termasuk dosa besar, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bukan sesuatu yang remeh, bukan sesuatu yang mudah. Itu adalah dosa yang besar. Naam. Baik. Itu beberapa hadis yang berkaitan dengan anjuran bagi kita untuk menyambung silaturahim. Adapun yang berkaitan dengan ancaman bagi orang-orang yang memutus silaturahim disebutkan oleh Imam Bukhari pula dalam sahih beliau, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Jubair ibn Mut'im radhiyallahu an. Annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul. Jubair ibn Mut'im radhiyallahu anhu mengatakan bahwa beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata qati'un. Tidak akan masuk surga qati', orang yang memutus. Tidak akan masuk surga orang yang memutus. Diterangkan dalam riwayat yang lainnya, di antaranya dalam Sahih Muslim, bahwa yang dimaksud dengan qati', dimaksud dengan orang yang memutus di sini adalah qati'u rahimin, orang-orang yang memutus hubungan rahimnya, orang-orang yang memutus hubungan baiknya dengan kerabat-kerabatnya. Sehingga ini merupakan ancaman yang betul-betul serius disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang memutus hubungan rahimnya dengan kerabatnya diancam untuk tidak masuk surga. Nas'alullah salamat wal afiyah. Tidak masuk surga berarti masuk ke dalam neraka, waliyadzubillah. Walaupun kemudian apakah kekal atau tidak itu pembahasannya lain lagi. Namun yang pasti di situ ada ancaman yang sangat mengerikan bahwa hamba-hamba Allah, muslim maupun muslimah, yang memutus hubungan rahim dengan kerabatnya maka diancam tidak masuk surga. Naam. Adapun apa maksudnya tidak masuk surga di sini diterangkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslim beliau. Yang benar adalah maksudnya tidak masuk surga bersama orang-orang yang pertama kali masuk surga. Maksudnya lagi dengan bahasa yang lebih mudah berarti dia akan dimasukkan ke dalam neraka terlebih dahulu. Orang-orang yang memutus hubungan rahim dengan kerabatnya akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke neraka, disiksa oleh Allah di neraka, dibersihkan dosa-dosanya, baru setelah bersih barulah dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa orang-orang yang melakukan dosa besar, di antaranya yang kita bahas sekarang adalah memutus silaturahim, maka selama mereka itu beriman kepada Allah, maka tetap pada akhirnya akan masuk ke dalam surga Allah. Namun bukan berarti itu membuat kita meremehkan, tidak. Bukankah disebutkan dalam hadis yang lainnya bahwa siksaan yang paling ringan yang ada di neraka adalah yaitu siksaan yang membuat otak itu mendidih. Otak, isi kepala itu mendidih ketika sendal kita, ketika kaki kita menginjak panasnya neraka. Ketika ada kaki yang menginjak panasnya neraka, karena begitu panas dan mengerikan dan begitu beratnya siksa di neraka, yang merasa sakit bukan hanya kakinya, namun sampai otaknya mendidih. Waliyadzubillah. Nas'alullah salamat wal afiyah. Itu hukuman atau siksaan yang paling ringan di dalam neraka. Apatah lagi dengan siksaan-siksaan yang lainnya. Lah, siksaan seperti itu menanti orang-orang yang memutuskan hubungan rahimnya, yang menjauhi dan menyia-nyiakan kerabat-kerabat yang memiliki hubungan darah dengan dia. Dijelaskan oleh Rasulullah SAW di sini
bahwa mereka tidak masuk surga. Artinya tidak masuk surga secara langsung. Mereka harus disiksa terlebih dahulu di dalam api neraka. Nah, ada hadis-hadis yang lain yang senada dengan makna hadis ini disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar di sini. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhulul jannata mudminu khamrin." Tidak akan masuk surga pecandu minuman keras. Wala musaddiqun bisihrin, dan orang-orang yang mempercayai sihir. Wala qati'u rahimin, dan orang-orang yang memutus silaturahimnya. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Rasulullah mengabarkan di situ, tidak masuk surga pecandu minuman keras termasuk narkoba dan sejenisnya. Tidak masuk surga orang-orang yang percaya dengan sihir, karena percaya dengan sihir atau bahkan melakukan tindakan-tindakan sihir, praktek-praktek sihir membuat seorang bisa kufur dari agama Allah. Wala qati'u rahimin, orang yang memutuskan tali silaturahim pun demikian, diancam tidak masuk surga. Dalam hadis yang lainnya disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari dari Abu Bakrah radhiyallahu an, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Ma min dambin ajdaru an yu'ajjilallahu li sahibihi al-'uqubata fid dunya ma'a ma yaddakhir lahu fil akhirah min al-baghi wa qati'atir rahim." Tidak ada dosa yang lebih layak untuk dipercepat hukumannya oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia sebelum nanti yang masih menanti dia hukuman yang ada di akhirat, melebihi dosanya pezina dan dosanya orang yang memutuskan silaturahim. Saya ulangi, Rasulullah SAW bersabda, tidak ada dosa yang lebih layak untuk dipercepat hukumannya oleh Allah di dunia sebelum nanti hukuman yang akan menimpanya di akhirat melebihi dari dosa zina dan dosa memutuskan hubungan rahim. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi dan Ibnu Majah. Beliau mengatakan di situ, dua dosa ini adalah dua dosa yang sangat layak untuk dipercepat hukumannya oleh Allah di dunia, plus nanti masih ada hukuman lagi di akhirat. Wal'iyadzubillah, yaitu pezina, hukuman dosa zina. Disebutkan dalam hadis yang lainnya bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya, siapa yang jika telah nampak, jika telah tersebar perbuatan zina dan telah tersebar riba, maka kaum tersebut telah menghalalkan, telah mengundang siksaan Allah Subhanahu wa taala untuk segera menimpa mereka. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Bahwa beliau mengabarkan zina merupakan dosa yang yang akan dipercepat hukumannya di dunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kita bahas sekarang adalah dosa yang kedua, yaitu memutuskan rahim, memutus hubungan baik dengan saudara-saudara kita. Artinya kita berbuat tidak baik, kita mengganggu, kita menyakiti, kita mendolimi, kita merusak keluarga saudara kita mengambil harta saudara kita, dan seterusnya. Kita membahayakan jiwa raga saudara kita, dan seterusnya. Semua itu adalah bentuk-bentuk di mana seseorang disebut sebagai orang yang memutuskan silaturahimnya. Mendapatkan ancaman seperti ini, dipercepat hukumannya oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Kemudian hadis yang lain pula disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna a'mala bani Adam tu'radu kulla 'ashiyyati khamisin lailata jumu'atin." Sesungguhnya semua amalan anak cucu Adam dihadapkan kepada Allah di setiap sore Kamis, setiap Kamis sore malam Jumat. Fala yuqbalu amalu qati'i rahimin. Namun
amalnya orang yang memutuskan hubungan rahimnya tidak akan diterima. Ketika amalan-amalan hamba disetorkan, dihadapkan kepada Allah, maka ada amalan hamba yang tidak diterima oleh Allah, yaitu amalan hamba-hamba yang memutuskan hubungan rahimnya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad, begitu pula oleh Al-Imam Ahmad. Nah, demikian beberapa hadis yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Bukhari berkaitan dengan ancaman-ancaman bagi mereka yang memutuskan hubungan rahimnya. Maka kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati oleh Allah, setelah kita membaca semua hadis-hadis tersebut, baik yang berkaitan dengan anjuran-anjuran dan perintah untuk menyambung silaturahim, maupun hadis-hadis yang berkaitan dengan ancaman-ancaman bagi mereka yang memutuskan rahim, maka mari bersama-sama berusaha untuk menjadi hamba-hamba Allah yang melaksanakan perintah Rasulullah SAW yang satu ini, yaitu kita bersama-sama menjaga hubungan baik dengan kerabat kita. Semua orang yang memiliki hubungan darah dengan kita, harus kita jaga hubungan baik dengan mereka. Naam. Menjaga hubungan baik sekali lagi tidak selalu dengan bentuk harus bertemu, bertatap muka, tidak. Bisa dengan berbagai cara, menanyakan kabarnya, begitu memberi kebaikan kepadanya, baik berupa harta ataupun sekedar berbagi ilmu sedikit. Dan sekarang walhamdulillah sudah banyak media dan saran yang bisa kita gunakan. Semua kebaikan yang kita berikan kepada saudara kita, maka insya Allah termasuk amalan yang dihitung oleh Allah sebagai menyambung silaturahim. Dan semua bentuk tindakan yang merugikan, mengganggu, membuat saudara kita tidak nyaman, itu merupakan tindakan yang termasuk memutus hubungan rahim. Maka yang seperti itu harus kita tinggalkan. Dan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari pula di sini, Rasulullah SAW mengajarkan bagaimana cara kita agar menjadi orang-orang yang benar-benar menyambung silaturahim. Rasulullah SAW bersabda, "Laisal wasilu bil mukafi." Orang yang mukafi, orang yang membalas kebaikan saudaranya, laisa bil wasil, laisal wasil, tidak disebut sebagai orang yang menyambung hubungan rahimnya. Tidak disebut sebagai orang yang menyambung tali silaturahim jika dia hanya mukafi, jika dia hanya berbuat baik kepada saudara-saudara yang berbuat baik kepada dia. Walakinnil wasilu alladhi idza quti'at rahimuhu wasalaha. Namun yang disebut dengan orang yang menyambung silaturahim adalah orang yang meskipun diputus hubungannya, dia tetap berusaha untuk menyambungnya. Nah, dijelaskan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala, maksud hadis ini adalah bahwa dalam konteks menyambung silaturahim, maka ada 3 jenis hamba-hamba Allah, itu terbagi menjadi 3. Yang pertama disebut dengan al-wasil, orang yang menyambung silaturahim, yaitu man yatafaddalu wa la yutafaddal alaih, yaitu orang-orang yang memulai untuk menyambung silaturahim meskipun saudaranya terus meninggalkan dia, meskipun saudara-saudaranya itu tidak membalas kebaikannya, meskipun saudara-saudaranya itu tidak berbuat baik kepada dia, meskipun saudara-saudaranya bahkan memutus hubungannya, namun orang ini tetap berusaha untuk menjaga hubungan baiknya, tetap berkunjung, tetap menanyakan kabar, tetap memberikan kebaikan kepada saudara-saudaranya, meskipun mereka tidak berbuat baik kepada dia, bahkan berbuat jahat kepada dia. Maka itulah orang yang disebut dengan wasil, orang yang menyambung silaturahim. Itu derajat yang paling tinggi. Orang yang menyambung silaturahim meskipun diputus oleh saudara-saudaranya, itu derajatnya yang paling tinggi, itu yang paling sempurna, dan itu yang mendapatkan pahala yang terbesar. Yang kedua ada yang disebut dengan mukafi, orang yang membalas kebaikan, yaitu alladzi la yazidu fil i'ta' ala ma ya'khudh, yaitu orang yang memberikan seperti apa yang dia dapatkan. Artinya misalnya dia memiliki 10 saudara misalnya. Dari 10 saudara yang berbuat baik kepada dia hanya 5. Maka dia berbuat baik pula kepada 5 tersebut. Adapun 5 sisanya karena tidak pernah berbuat baik kepada dia, maka dia tidak berbuat baik kepada mereka.
Itu disebut dengan mukafi. Orang seperti ini disebut oleh Rasulullah SAW dalam hadis tadi tidak termasuk orang yang menyambung silaturahim. Maksudnya dikatakan oleh Al-Hafidh Ibn Hajar, artinya dia tidak termasuk hamba-hamba yang menyambung silaturahim dengan sempurna. Kenapa? Karena dia hanya berbuat baik kepada saudara-saudara yang baik kepada dia. Kalau saudara-saudara yang tidak pernah berbuat baik kepada dia, dia nggak pernah mulai untuk berbuat baik duluan. Yang seperti ini tidak disebut menyambung silaturahim yang sempurna. Meskipun dia sudah menyambung silaturahim, yaitu kepada saudara-saudara yang baik tadi. Tapi karena tidak semua saudara dia perlakukan seperti itu, maka dia tidak disebut sebagai menyambung silaturahim dengan sempurna. Dan yang terakhir disebut dengan qati', orang yang memutus hubungan rahim yang mendapatkan ancaman siksa seperti dalam hadis tadi, yaitu tidak masuk ke dalam surga, yaitu alladzi yutafaddalu alaih wala yatafaddal, yaitu orang-orang yang sudah diberi kebaikan oleh saudara-saudaranya tapi dia tidak pernah berbuat baik kepada saudara-saudaranya. Orang-orang yang padahal semua saudaranya berbuat baik kepada dia, tapi dia tidak pernah berbuat baik, nggak pernah berterima kasih, nggak pernah membalas, nggak pernah balik memberi kebaikan, maka seperti ini disebut dengan qati'. Maka kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati oleh Allah, mari kita berusaha menjadi orang yang wasil tadi, orang yang menyambung silaturahim, berusaha semaksimal mungkin agar kita menjadi hamba yang seperti itu, agar mendapatkan pahala-pahala yang besar yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadis beliau tadi, baik di dunia maupun di akhirat. Naam, wallahu a'lamu bissawab. Ada pertanyaan nggak, Mas? Baik. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat yang dapat kita amalkan kepada keluarga tercinta kita, sanak saudara kita dan umat Islam pada umumnya. Atas segala kekurangan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.